warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher dengan nomor NIM 14/2021-012 MK AIKA 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6 kemarin yang berjudul hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat, yaitu ada 12 hal yang bisa membatalkan syahadat kita yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu bertakwa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar bertakwa hanya kepadanya. Jika ia bertakwa kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanyalah kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-23. Yang kedua itu syirik dalam beribadah pada Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga itu tidak mengakui bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita itu yang pemberinya adalah Allah karunia. Bagaimana manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia. Firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmi indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni ma man huwa asyadu minhum quwwata wal aktsaru jama la yus'alu an dzunubihim yang artinya dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu dan yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Kashfar ayat 78. Yang keempat itu beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Bisa dikatakan beramal bukan karena Allah itu hanya ingin dipuji-puji orang. Tidak sedikit orang beramal atau beribadah hanya ingin dipuji orang atau riya, bukan atas dasar ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika sholat selalu mengucapkan janji
sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat An-Naml ayat 162. Yang keenam itu yang kelima, menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh sesuka hatinya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmul illallah yaqusul haq, yang artinya hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Quran surat An-Naml ayat 57. Yang keenam itu memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasulnya dikencam Allah sebagai orang yang munafik. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahzarul munafiquna an tunazala alaihim suratun tunabit bihum bima fi qulubihim tahzi'un innallaha muhriju ma tahzaruna wala tahum la yaqulana innama qulna nahudu wal nabu qul abillahi wa yatihi wa rasulihi kuntum ta'taziyun, yang artinya orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Rasulullah katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang kamu lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran surat At-Taubah ayat 64 dan 65. Yang ketujuh itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Dedi minggu lalu, bahwa contohnya itu pacaran. Pacaran itu tidak haram, tapi dalam konteks tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi yang bisa mengharamkannya itu perbuatan yang dilakukan itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang contohnya itu berzina, pegangan tangan ataupun yang lain. Itu tidak boleh. Tetapi
sering kita melihat, terutama di kota Palembang, kota Prabu Muli, kota saya, itu banyak sekali anak-anak muda yang menghalalkan yang haram. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Maka dari itu, jika kita mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik, sebaiknya kita menjauhi. Dan 2 kalimat syahadat kita tadi telah batal. Itu bagaimana? Yaitu dengan cara mengucap 2 kalimat syahadat lagi, agar kita termasuk orang-orang yang baik. Terkadang demi untuk mencapai ketujuan, seseorang dengan gampang memutuskan sesuatu yang haram atau yang halal tanpa dalil yang jelas. Dalam hal ini firman Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tashib al-sinatukum al-kadhiba hadza halun wa hadza haramun litafturu ala Allah kadhib innal ladzina yaftaruna ala Allah kadhiba yuflihun, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah, sungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran surat An-Nahl ayat 116. Yang kedelapan itu tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terkadang hanya diambil sebagian saja, dan sebagian lain diabaikan karena tidak mendukung kepentingannya. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatuminuna bima kitabi wattakfuruna bibad fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyu fil hayawati udun wa yawma'ul qiyamati yuraduna illa asyabi'ul azabi wa ma'allah bighayfin ama ta'malun, yang artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa-dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagiannya yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Baqarah ayat 85.
Yang kesembilan itu mengangkat orang kafir menjadi pemimpin kita. Itu hal yang tidak boleh. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara awliya abaduhum awliya'un bad wa man yattawalahum minkum fa innahu minhum innallaha la ya'dil qawma zalimin. Yang artinya, orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi atau dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 51. Yang ke-11 yang ke-10 itu suka menyekutukan Allah. Di satu sisi ia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain menyebut sesembahan yang lain seperti sesajian, keramat dan sebagainya. Dalam hal ini Allah berfirman, wa iza dzukirallahu wahdahu usma azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza dzukira ladzina min dunihi iza hum yastabshirun. Yang artinya, dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhir. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran surat Az-Zumar ayat 45. Di mana contoh suka menyekutukan Allah ini, yaitu percaya bahwa seperti kesurupan penyakit kita datang ke keramat atau dokon untuk mengobati, itu sebagai perbuatan menyekutukan Allah. Itu tidak boleh. Perlu kita ketahui bahwa kalau penyakit itu jangan datang ke dokon, karena yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Yang ke-11 itu mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan nama-nama yang baik. Dalam firman Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru walladzina yuhlahiduna fiha asma'i sayuzzaluna makkanu ya'manu. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama yang lain. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yang terakhir itu
beribadah bukan karena Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Dijelaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kafai illa alma diyalu khafa'u fahuwa ma huwa biballihi wa ma du'al kafirin illa fi dhalal, yang artinya hanya bagi Allah lah hak mengabulkan, dan orang yang benar, dan berhala-hala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membumbukakan kedua telapak tangan ke dalam air supaya sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran surat A'raf ayat 14, dimana contohnya beribadah bukan karena Allah ini ya ingin pamer, ingin dikatakan alim, soleh semata, bukan karena Allah. Thank you. Terima kasih. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.